Astagfirullah. Saya kira sekarang tanggal 1 Maret. Baik, salam buat Bapak. Baik! Mundur. Bajingan. Mundur, berdiri di belakang saya. Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, delegasi Indonesia memperjuangkan dengan gigih nasib Republik Indonesia. Perlawanan tentara dan rakyat yang bergelora di seluruh pelosok tanah air, di antaranya serangan umum 1 Maret, memperkuat diplomasi para politisi kita di meja perundingan. Anak-anak, teruskanlah perjuangan kita. Korban telah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta sejarah, bertemu lagi dengan saya, Taufik Nugroho, pada kisah sejarah Indonesia. Sudah lama kita tidak berjumpa, baru sekarang lagi kita bertemu di udara, kayak penyiar zaman dulu. Kita akan membahas, saya lupa, tag ini diambil di tanggal 28 Februari, hari terakhir di bulan Februari. Karena besok di tanggal 1 Maret itu ada sebuah sejarah, ada sebuah peristiwa sejarah yang sangat berpengaruh terhadap berdirinya Indonesia, yaitu sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Bisa jadi sejarah ini sedikit ditutupi, bukan ditutupi ya, mungkin nggak ada sebuah maksud-maksud tertentu, sehingga bisa dikatakan sering terlupakan sejarah serangan umum 1 Maret ini. Karena pada saat rezim Orde Baru atau pada pemerintahan Orde Baru, serangan umum 1 Maret ini dilulukan sebagai sebuah peristiwa heroik dari pemimpin Orde Baru, sehingga pada saat terjadinya reformasi, seolah-olah serangan umum 1 Maret ini jadi propaganda yang kurang menyenangkan untuk masuk ke masa reformasi. Jadi bisa dikatakan sedikit terlupakan sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Bisa dikatakan banyak orang-orang yang kurang suka dengan sejarah ini. Walaupun sebenarnya setelah balik lagi ada sebuah ungkapan, biarkan sejarah berbicara tentang dirinya sendiri. Setelah sekian lama dan ada sebuah juga riset, ada sebuah bukti-bukti yang menyatakan bahwa serangan umum 1 Maret 1949 ini pada dasarnya adalah ide seorang priai Jawa yang memang sejak kecilnya beliau akrab dengan keluarga-keluarga Belanda, sampai akhirnya beliau juga disekolahkan di Belanda dan akhirnya diminta pulang untuk beliau menjadi Sultan di Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ide dari beliau ini bisa dikatakan terjadi, ada urutan-urutan sejarahnya, mulai dari agresi militer Belanda pertama di tahun 1947, yang akhirnya mengakibatkan Jakarta, ibu kota negara, itu harus pindah. Dan beliau, Sultan Hamengkubuwono ke-9, menyarankan atau meminta atau memberikan sebuah gagasan untuk pindahnya ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia, itu ke Jogja. Beliau memfasilitasi mulai dari Istana Negara yang saat ini letaknya ada di Gedung Kuning, di seberang dari Benteng Vredenburg, itu untuk dijadikan Istana Kepresidenan. Segala fasilitas untuk para pemimpin negara beliau siapkan. Jadi bisa dikatakan dari 1947, kemudian setelah Belanda tahu ibu kota dipindahkan ke Jogja, Belanda mulai melakukan sebuah rencana yang memang pada dasarnya penguasaan Belanda ini ingin seluruh Indonesia kembali lagi setelah Perang Dunia Kedua, dengan dibantu oleh Inggris. Belanda datang sehingga
rencana-rencana untuk penguasaan Indonesia tetap dilakukan. Sampai akhirnya, tanggal 19 Desember tahun 1948, rencana itu terlaksana dengan adanya agresi militer Belanda yang kedua. Penyerangan besar-besaran secara mendadak kepada ibu kota Republik Indonesia yang saat itu ada di Yogyakarta. Serangan pertama mereka lakukan yaitu di lapangan Maguwo yang bernama lapas saat ini. Walau saya juga belum pernah ke Jogja lagi. Kalau kabarnya sekarang Jogja lapangan terbangnya pindah. Tapi dulu yang terkenal adalah Adi Sucipto. Dan itulah yang dulu disebutnya lapangan terbang Maguwo. Masuklah pasukan-pasukan Belanda, penerjun Belanda melalui Maguwo ini sampai akhirnya mereka masuk ke kota Yogyakarta dan menguasai Yogyakarta dibantu pasukan-pasukan darat dari arah Magelang dan dari arah Semarang. Penguasaan Jogja ini di agresi militer Belanda kedua menyebabkan presiden, wakil presiden, menteri-menteri itu ditawan oleh Belanda dan dibuang kalau nggak salah ke Bangka Belitung. Mereka dibuang. Jadi bisa dikatakan Belanda merasa sudah menguasai, pemimpin-pemimpin sudah dikuasai, pemimpin-pemimpin sudah dibuang dari ibu kota negara dan mereka menganggap bahwa Indonesia sudah mereka kuasai. Padahal ada satu pemimpin negara yang bisa dikatakan tidak tertangkap yaitu Jenderal Sudirman. Yang Jenderal Sudirman ini sebenarnya sudah meminta kepada Soekarno dan Hatta untuk melakukan gerilya bersama mereka. Namun memang kalau secara perhitungan militer akan sangat berat untuk presiden ikut bergerilya karena kurang lebih dibutuhkan 1 batalion tentara untuk melindungi presiden dari kejaran musuh. Dan otomatis ini belum bisa dilakukan oleh tentara nasional Indonesia saat itu yang memang jumlah dan kekuatannya dan skill militernya masih seumur jagung lah. Bisa dibayangkan baru berapa tahun umurnya harus menjaga seorang presiden dan melawan kejaran-kejaran Belanda. Dan akhirnya memang Soekarno-Hatta dan beberapa menteri memilih untuk mereka ditawan. Namun, bukan berarti mereka menyerah begitu saja. Sudah ada sebuah rencana yang dilakukan bahwa mereka tertangkap tapi pemerintahan tetap berlangsung. Yaitu didirikannya pemerintahan darurat di Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawina Negara. Jadi pemerintahan Indonesia tetap berlanjut. Di tengah kegalauan ini bisa dikatakan ada sebuah ide, ada sebuah gagasan juga yang akhirnya tercetus oleh Raja Jawa, Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau berpikir bahwa Indonesia harus menunjukkan diri. Karena propaganda Belanda setelah presiden ditangkap, setelah semuanya dikuasai, daerah sudah mereka dikatakan sudah bersih dari TNI, mereka anggapnya karena TNI melakukan istilahnya meninggalkan kota supaya mereka tetap pasukannya terjaga. Itu Belanda propagandanya adalah bahwa Indonesia sudah tidak ada, militer Indonesia sudah tidak ada. Yang ada hanya laskar-laskar, kalau mereka bilang ekstremis. Mungkin kalau sekarang disebutnya teroris, seperti itu. Jadi Sultan Hamengkubuwono IX menganggap bahwa ini harus dibuktikan bahwa kita masih ada. Dan yang bisa melakukan itu adalah militer. Jadi beliau sudah berpikir harus ada sebuah serangan. Jadi harus, istilahnya bukan kalau bisa, tapi harus ada sebuah serangan besar-besar yang akan menunjukkan bahwa Indonesia itu masih eksis. Demi diplomasi dengan negara-negara di luar yang saat itu memang sudah ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Serangan ini, ide ini belum sampai detail, dalam artian sampai bagaimana harus nyerangnya, kemudian kapan waktunya, berapa pasukan yang akan menyerang, mana yang harus diserang, itu belum sampai sedetil itu. Beliau menyampaikan ide ini melalui kurir ke Jenderal Sudirman di tempat gerilyanya. Bisa teman-teman bayangkan bahwa komunikasi nggak seperti saat ini yang semuanya sudah canggih, semuanya sudah modern, setiap orang megang HP. Zaman dulu bisa dikatakan kurirnya berarti harus membawa surat itu melalui berbagai rintangan, tidak boleh sampai ketahuan, tidak boleh sampai tertangkap Belanda yang melakukan penggeledahan di pos-pos yang mereka kuasai, dan itu juga sebuah hal yang membutuhkan keuletan
dan kesungguhan otomatis. Sampai surat itu ke Jenderal Sudirman, kemudian didiskusikan dengan pasukan-pasukan yang ada pada saat bergerilya, dan ini merupakan sebuah ide yang menarik. Bukan menarik dalam artian sekedar wah keren nih, enggak, tapi memang ini harus dilaksanakan dan dilakukan koordinasi oleh Jenderal Sudirman untuk melakukan persiapan serangan sampai waktu yang tepat itu didapat. Waktu yang tepat itu pada saat Komisi 3 Negara, komisi yang dibentuk oleh PBB, karena adanya serangan agresi militer Belanda pertama, Indonesia bisa dikatakan meminta bantuan dari Australia untuk bisa melobi Belanda, namun akhirnya tidak berhasil dan itu dibawa ke PBB, dan akhirnya oleh PBB dibentuklah Komisi 3 Negara. Komisi yang bertugas untuk menjadi penengah dalam konflik antara Indonesia dengan Belanda. Komisi ini terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Jadi terdengar kabar, atau bisa dikatakan ada sebuah kabar yang didengar oleh Sultan Hamengkubuwono IX bahwa Komisi 3 Negara ini akan datang ke Jogja. Dan ini adalah sebuah momen yang pas untuk melakukan serangan dan akan memberikan efek yang besar terhadap berita Indonesia di dunia. Dan mulailah disusun serangan-serangan dalam artian gini. Mulailah disusun sebuah koordinasi dari pasukan-pasukan yang ada di sekitar Yogyakarta dan dimobilisasi mereka untuk masuk ke dalam Jogja sehingga dilakukan serangan yang mendadak. Serangan itu ditentukan di tanggal 1 Maret dengan kode sirene jam malam yang dibunyikan oleh Belanda sendiri sebagai tanda dimulainya serangan. Memang tidak berjalan mulus di awalnya karena sempat ada sebuah pasukan yang menyangka di tanggal 28 Maret itu sudah tanggal di tanggal 28 Februari itu sudah tanggal 1 Maret. Jadi sempat setelah sirine di tanggal 28 Februari itu terjadi sebuah serangan. Namun serangan ini cepat-cepat diredam setelah komandan pasukannya diberitahukan bahwa serangan baru akan dimulai esok hari. Dan memang pasukan ini ketahuan pasukan penyerang karena kode yang digunakan untuk melakukan penyerangan itu adalah kodenya janur kuning. Jadi semua pasukan yang akan melakukan serangan di 1 Maret 1949 itu semua pasukannya menggunakan janur kuning. Dan itu sempat terjadi kesalahan, namun kesalahan ini ternyata menjadi sebuah keuntungan bagi pasukan Indonesia. Kenapa sebuah kesalahan menjadi sebuah keuntungan? Karena Belanda menyangka bahwa ini hanya serangan biasa, bukan mengindikasikan akan ada sebuah serangan besar, tapi memang serangan-serangan yang biasa dilakukan oleh para pasukan Indonesia yang biasanya dilakukan pada saat-saat jam malam. Karena tidak mungkin melakukan serangan terhadap markas-markas Belanda di saat siang hari, di saat mereka siaga. Itu akan bisa dikatakan secara persenjataan mereka kalah, yang ada mereka akan dihujani peluru dan bom ke pasukan, dan itu bisa menyebabkan berkurangnya pejuang-pejuang akibat luka atau karena tewas dalam peperangan. Dan tadi dari sebuah kesalahan menjadi sebuah keuntungan ini, dan itu menjadi sebuah serangan yang benar-benar terjadi besar-besaran di tanggal 1 Maret 1949 di jam 6 pagi pada saat sirene tanda jam malam berbunyi. Bukan berarti tidak ada tentara TNI yang tewas. Bahkan ada salah satu pasukan penyerang yang gugur semua karena terpojok oleh panser-panser Belanda. Walaupun bisa dikatakan walaupun dadakan, tapi Belanda masih punya kekuatan. Tetap persenjataan mereka lebih lengkap, persenjataan mereka lebih modern, amunisi mereka lebih banyak dibandingkan tentara-tentara Indonesia yang hanya menggunakan senjata-senjata rampasan. Jadi ada sebuah pasukan yang benar-benar mereka semua tewas dalam penyerangan di tanggal 1 Maret 1949 ini, dan itu adalah pengorbanan mereka. Dan serangan ini bukan bertujuan untuk menduduki secara penuh Yogyakarta sebagai ibu kota negara Indonesia saat itu,
Tapi ini hanya serangan pembuktian. Yang tadi bahwa strategi dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini adalah tunjukin aja bahwa kita masih ada. Tunjukin bahwa apa yang dikatakan Belanda itu salah. Tunjukin bahwa Indonesia itu bisa menyerang kok. Indonesia itu masih punya kekuatan kok untuk melakukan sebuah serangan terhadap Belanda yang memang mempunyai kekuatan yang lebih. Walaupun setelah serangan terjadi dalam jangka waktu mungkin sekitar 3 jam, itu ada bantuan dari pasukan-pasukan yang ada di Magelang, dan itu menyebabkan mau tidak mau memang mundur. Dan memang rencananya serangan itu jam 12 pasukan sudah kembali ke posnya masing-masing. Dan itu ada sebuah strategi supaya tidak banyak korban, lebih banyak timbul di pasukan Indonesia. Dan efek dari serangan ini sungguh maha dahsyat karena tadi disaksikan oleh KTN, dan ini akhirnya menjadi sebuah senjata diplomatis untuk Belanda dipaksa melakukan sebuah konferensi, sebuah perundingan di Den Haag di tahun 1950 yang bernama Konferensi Meja Bundar. Di konferensi ini cukup alot lah, cukup tarik-menariknya cukup kuat. Tapi di akhir dari konferensi ini, Belanda mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Walaupun, balik lagi, tetap saja bahwa Belanda itu masih nggak ikhlas lah, masih berat lah untuk melepas Indonesia, yang merupakan bisa dikatakan sumber penghasilan mereka. Karena negara Belanda sendiri bukan negara yang besar secara wilayah ya, dalam artian secara wilayah. Mungkin sepulau Jawa, taruhlah sepulau Jawa, sedangkan Indonesia masih ada Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah mereka tidak mau melepas Papua. Mereka tidak mau melepas Papua yang saat itu masih bernama Irian Barat. Alasannya mereka akan melepas itu di tahun 1951, dan itu tidak terjadi sampai di tahun 1962. 1962 itu akhirnya Presiden Soekarno melakukan sebuah komando untuk perebutan Irian Barat yang paling terkenal dengan nama Trikora, dan itu juga yang mengangkat nama Jenderal Soeharto sebagai pimpinan Trikora. Walaupun perang ini nggak terjadi akhirnya karena Belanda sudah bisa dikatakan udah takut duluan lah. Kenapa dibilang takut duluan? Karena senjata-senjata Indonesia saat itu merupakan senjata-senjata tercanggih yang dipunyai oleh sebuah negara karena Indonesia dibantu oleh Uni Soviet. Sebuah kapal perusak terbesar di dunia, KRI Irian Jaya, diberikan. Kemudian Tupolev 16, sebuah pesawat pembom canggih pada saat itu, dan nggak tanggung-tanggung. Belasan pesawat yang diberikan ke Indonesia. Memang dengan timbal balik kerjasama, tentunya ada perjanjian di situ. Belum lagi pesawat-pesawat jet tempur, dan itu sudah menciutkan nyari Belanda untuk perang dengan Indonesia, dan itu akhirnya bisa dikatakan perang tidak terjadi. Belanda sudah menyerah terlebih dahulu, dan dilakukan referendum yang menyebabkan Papua masuk ke dalam wilayah Indonesia. Di saat itu juga pada saat Trikora, sedikit kita keluar dari serangan umum 1 Maret 1949, di masa tahun 1962 ini Indonesia menjadi sebuah kekuatan militer terbesar di bumi bagian selatan. Australia yang sekarang sebagai negara besar, dalam dokumen yang menyatakan bahwa ketakutan mereka bahwa mereka akan kolonisasi oleh Indonesia, dalam artian dijajah oleh Indonesia, karena kekuatan angkatan perangnya yang bisa dikatakan ya mungkin masuk 10 besar dunia lah pada saat itu, dengan dukungan Uni Soviet tentunya. Kembali lagi kita ke serangan umum 1 Maret 1949. Kita wajib berterima kasih kepada pencetus ide Sultan Hamengkubuwono ke-9 almarhum, kemudian juga kepada para pejuang Jenderal Sudirman. Walaupun kita nggak bisa melepaskan, mungkin ya kita nggak tahu apakah benar sesuai dengan yang disampaikan pada saat Orde Baru kepada Jenderal Soeharto, kalau memang beliau, karena memang Jenderal Sudirman memberikan amanah untuk mengkoordinasikan serangan kepada Jenderal Soeharto yang pada saat itu masih letnan kolonel. Dan efeknya Indonesia dibantu, tentara Indonesia dibantu oleh rakyat tentunya, bahwa mereka juga berasal dari rakyat
yang menginginkan sebuah kemerdekaan, yang menginginkan bahwa mereka membangun negaranya, dan itu harus kita tadi ucapkan terima kasih. Bentuk terima kasih kita adalah bagaimana kita membangun, berkiprah ke negara ini menjadi sebuah negara yang besar. Banyak potensi kita yang masih bisa digali, banyak anak bangsa kita yang cerdas-cerdas, yang bisa membangun Indonesia menjadi negara besar di dunia sampai saat ini. Sekian dari saya, terima kasih para pencinta sejarah, merdeka.